Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang cerah ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis ilmu. Kita berangkat dari rumah kita menuju ke tempat ini berangkat dengan niat untuk menuntut ilmu. Kata para ulama, menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, daripada sholat sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat cerita kehidupan manusia, memang dalam kehidupan umat manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah kakek kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sebelum diciptakannya manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memiliki banyak ciptaan. Di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada juga yang diberi akal sebagaimana manusia. Di antara yang diciptakan memiliki akal adalah para malaikat dan ciptaan-ciptaan Allah yang masuk dalam golongan jin. Hamba-hamba Allah yang masuk dalam golongan kalangan jin. Mereka juga diciptakan oleh Allah memiliki akal sebagaimana manusia memiliki akal. Pada kehidupan hamba-hamba Allah yang memiliki akal, maka urusan ibadah ini sudah ada. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan ibadah ini sudah ada sejak sebelum manusia yang pertama kali diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ciptaannya dari kalangan manusia yang memilih akal. Allah ciptakan manusia memiliki akal sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain dari selain kalangan manusia yang juga memiliki akal. Maka kehidupan umat manusia ini nanti juga akan ada perintah-perintah ibadah. Akan tetapi dalam cerita kehidupan manusia yang pertama kali ini dihormati oleh hamba-hamba Allah yang sudah biasa mengerjakan ibadah sebelum adanya manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada khalayak malaikat untuk sujud menghormat kepada manusia pertama kali, yaitu kakek kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka ceritanya sujudnya hamba-hamba Allah yang saat itu berada di khalayak malaikat, termasuk ya toh, saat itu yang berada di khalayak malaikat adalah iblis. Tapi saat itu dia belum dikenal dengan sebutan iblis. Itu diperintahkan menghormati kepada manusia yang mana secara realita ibadahnya belum sebanyak malaikat ataupun sebanyak iblis itu sendiri. Dalam cerita yang disampaikan oleh para ulama, iblis ini semula tinggal di bumi, kemudian ibadah ribuan tahun. Kemudian diangkat lagi oleh Allah di satu tempat di langit pertama. Di sana ibadah juga ribuan tahun. Diangkat lagi, sampai iblis ini bisa berada di khalayak para malaikat. Meskipun bukan dari golongan malaikat, tapi biasa kumpul dengan para malaikat. Bahkan biasa malaikat itu kumpul-kumpul untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh iblis. Maka dari segi ibadah, tentunya manusia pertama ini belum selama sebanyak ibadahnya malaikat ataupun iblis yang dari golongan jin tersebut. Maka apa yang membuat manusia pertama kali ini dihormati oleh para malaikat? Bahkan perintah untuk menghormati itu juga terkena kepada iblis yang saat itu berada di khalayak para malaikat. Maka tidak lain tidak bukan sebabnya adalah ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata realita menunjukkan iblis tatkala dirinya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah,
ilmu dari Allah, maka iblis lebih mengedepankan hawa nafsunya, kesombongan dirinya daripada melaksanakan perintah Allah. Sehingga dengan menentang perintah Allah tersebut, iblis mendapatkan kehinaan. Allah tetapkan untuk berada di neraka untuk selama-lamanya. Maka umat manusia ini sungguh sangat beruntung apabila mau menghubungkan diri dengan petunjuk Allah, menghubungkan diri dengan ilmu petunjuk dari Allah yang telah Allah sampaikan melalui hamba-hamba pilihannya, yaitu para nabinya, kemudian diwariskan kepada umat. Maka kita duduk dalam majelis ilmu itu duduk dengan penuh kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata sebagian ulama, apa maksudnya fadlullah? Apa maksudnya rahmatnya Allah? Sehingga kita diperintahkan bergembira kalau mendapatkan fadlullah, mendapatkan rahmat Allah. Maka kata sebagian para ulama, yang dimaksud anugerah Allah, fadlullah adalah ilmu. Yang dimaksud rahmat Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bergembira bisa duduk di majelis ilmu, kita bergembira bisa jumpa dengan para ulama, kita bergembira bisa jadi estafetnya ilmu yang dulu disampaikan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ini kita rasakan dengan penuh rasa gembira yang sebenar-benarnya. Insyaallah nggih. Oke, kita akan lanjutkan ngaji kita Riyadhus Shalihin bab sabar, hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما سكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه القرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب. رواه البخاري. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan merasa payah, sakit yang setelah sakit itu beliau wafat, sakit menjelang wafat. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aduh susahnya ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kesusahan atas ayahmu setelah hari ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Tuhannya.
Duhai ayahku, surga Firdaus adalah tempatnya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami kabarkan wafatnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikubur, Fatimah berkata, apakah kalian tega menaburkan tanah di atas jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bentuk kesabaran tidak keluar dari orang-orang yang mendapatkan musibah, perkataan-perkataan yang tidak beradab, khususnya kepada Allah. Tidak ada kata-kata yang menganggap Allah tidak adil, gitu. Takdir Allah itu begini dan begitu, tidak. Orang susah, ada yang kesusahannya itu sehingga menyebabkan dirinya itu tidak mengontrol ucapan-ucapannya. Maka termasuk bentuk kesabaran ketika susah tetap ingat aturan Allah, jangan sampai terkeluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang tidak sesuai aturan agama. Orang sakit itu wajar. Ketika sakit ya toh, orang ngomong, aduh kepalaku sakit, itu wajar. Ya karena apa? Sisi manusia itu tadi. Bahkan terkadang hamba-hamba Allah itu mengeluh itu untuk menampakkan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Dirinya kalau tidak ditolong oleh Allah, dirinya kalau tidak dilindungi oleh Allah, itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa melalui ini dan itu. Maka untuk menampakkan dirinya sangat lemah kepada Allah, ya, para hamba-hamba Allah itu juga mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan dirinya lemah, tetapi hatinya saat itu menghadap kepada Allah. Gusti, kula butuh maem. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saat Nabi Musa pergi dari tempatnya, negerinya Fir'aun itu, ke tempat negeri Nabi Shu'aib itu, berhari-hari sudah beliau sudah nggak makan gitu. Tapi memang fisik beliau sangat kuat, sudah tidak makan gitu. Setelah sekian hari masih bisa mengangkat tutup sumur yang terbuat dari batu, yang biasanya itu kalau untuk ngangkat tutupnya itu harus beberapa orang yang kuat-kuat. Saat itu kan beberapa penggembala yang laki-laki itu mengerjai gitu, putri-putrinya Nabi Shu'aib yang nunggu gembalaannya itu. Mereka ngasih minum dulu gembalaannya. Setelah mereka selesai, sumurnya ditutup pakai batu itu, tutup sumurnya itu. Ya jelas ya kan, putri-putrinya Nabi Shu'aib itu nggak mampu untuk mengangkat. Ketika itu melihat hal pemandangan seperti itu, Nabi Musa meskipun dalam keadaan lapar yang sangat, maka beliau tetap membantu gitu. Fisik beliau sangat kuat gitu. Di negeri Fir'aun orang sekali tempeleng gitu, langsung berangkat ke akhirat. Maka itu tutup batu yang semula diangkat oleh beberapa orang itu diangkat sendirian dalam keadaan sangat kelaparan.
Maka diangkat, kemudian ya, putri-putrinya Nabi Syuaib itu akhirnya bisa memberikan minum kepada gembalaan-gembalaannya. Nabi Musa ya, kembali berteduh di bawah pohon. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya itu butuh makan. Ringkesnya kayak gitu. Tetapi dengan kesabaran, akhlak yang baik, akhlak yang muncul dari iman yang lurus, nanti akan muncul sesuatu yang terpuji. Dari mulutnya tidak akan keluar kata-kata yang menunjukkan dirinya tidak terima dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang dalam musibah kemudian keluar kata-kata, itu hal yang wajar selama kata-kata tersebut ya, tidak bertentangan dengan aturan syariat. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radhiyallahu anhuma qala أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني قد اهتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقطع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Dari Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, mantan sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Jadi Zaid bin Harisah semula hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan masyarakat saat itu pernah menjuluki Zaid bin Muhammad, anak angkat baginda Muhammad. Zaid bin Harisah punya putra namanya Usamah. Usamah inilah yang diangkat menjadi pimpinan rombongan pasukan yang tetap diberangkatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sesuai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, serta putra kesayangannya radhiyallahu taala. Ia berkata, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk mengabarkan, anakku menjelang ajal, maka datanglah kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang menyampaikan salam seraya berkata, sesungguhnya bagi Allah yang diambilnya, apa yang diambilnya. Kita ini semua milik Allah. Allah ingin mengambil, terserah Allah. Dan baginya apa yang dia berikan, kalau Allah tetap membiarkan hidup, yaitu ya juga terserah Allah. Sedangkan segala sesuatu di sisinya mempunyai jangka waktu tertentu. Kita ini semua ada jangka waktunya masing-masing.
Setiap orang punya ajal, punya jatah waktu kapan nanti akan meninggalkan keadaan kita yang sekarang, kapan kita akan meninggalkan dunia. Setiap orang punya jatah waktunya. Ada yang diberi jatah waktu 1 hari, ada yang diberi jatah waktu 1 tahun, ada yang diberi jatah waktu 10 tahun, ada yang diberi jatah waktu 60 tahun, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala. Harapkanlah pahala. Karena sabar itu perintah Allah, yang bersabar akan diberi pahala dari Allah. Kemudian putri Rasulullah mengutus orang lagi dan bersumpah agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Maka beliau pergi bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit serta beberapa orang. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kemudian anak itu diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendudukkannya di pangkuannya dan terlihat gerakan nafasnya. Kemudian mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Maka Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, apa ini?" Meneteskan air mata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini adalah rahmat yang Allah masukkan di dalam hati para hambanya." Dalam suatu riwayat, di dalam hati yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi ketika ada musibah, selain hendaknya ucapan itu kita kontrol, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama, maka termasuk yang dikontrol adalah sikap. Kalau ada keluarga yang meninggal, maka meneteskan air mata itu tidak masalah. Meneteskan air mata itu tidak masalah. Bahkan sebagian air mata adalah bagian dari rahmat Allah, ya toh. Rasa sayang yang dimasukkan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Jadi kekasih-kekasih Allah itu wajar, dan itu jadi panutan. Ketika keluarganya meninggal itu keluar air mata bersedih, itu hal yang diperbolehkan, bukan pelanggaran agama. Dan bahkan sedihnya itu karena sifat sayangnya kepada hamba-hamba Allah. Dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Kadang orang itu kepada anaknya sendiri terkadang nggak pernah mencium, nggak pernah membelai. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, hamba-hamba pilihan Allah itu tidak seperti itu. Hamba-hamba pilihan Allah itu kepada keluarga mereka juga sayang dan menampakkan sayang tersebut. Rasulullah biasa main dengan cucu-cucunya. Rasulullah dijadikan seperti kuda-kudaan dinaiki oleh cucu-cucunya, biasa. Ketika ada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat, beliau juga meneteskan air mata. Beliau sayang kepada keluarganya, karena keluarga Rasulullah adalah orang-orang yang beriman. Maka termasuk ketika hati ini hidup dengan iman, maka ketika ada musibah itu ada efeknya dari hati, yaitu rasa sayang, termasuk dengan meneteskan air mata. Maka air mata ini termasuk hal yang diperbolehkan
bahkan bentuk ungkapan sayang kepada keluarga yang beriman ketika keluarga tersebut meninggal. Maka yang tidak boleh seperti apa? Seperti merobek-robek baju, berteriak-teriak, menapuk-napuk pipi dan sebagainya. Sikap-sikap yang tidak baik menurut agama. Karena orang iman itu tetap akan beriman dalam keadaan apapun, termasuk iman kepada takdir. Dapat kesenangan, ini takdir Allah. Dapat musibah, ini juga takdir Allah. Maka semuanya harus disikapi sesuai aturan Allah. Maka iman dan amal soleh, amal yang sesuai iman, amal yang sesuai iman. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihr fab'asa ilayhi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahib فقعد إليه وسمع كلامه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجر فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع سقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق به حتى وقع سقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاتركوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى
fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahr fa in raja'a an dinihi wa illa faqdifuhu fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta fankafa'a bihimus safina faghariqu wa ja'a yamsi ilal malik faqala lahul malik ma fa'ala ashabik faqala kafanihimullahu ta'ala faqala lil malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih qala ma huwa qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid wa taslubuni ala jid'ain summa khudh sahman min kinanati summa du'is sahma fi kabidil qaus summa qul bismillahi rabbil gulam summa armi fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani fajam'an nasa fi sa'idin wahid wa salabahu ala jid summa akhadha sahman min kinanati summa wada'a sahma fi kabidil qaus summa qala bismillahi rabbil gulam summa ramahu fa waqa'a sahmu fi sudghihi fa wada'a yadahu fi sudghihi famat faqala an-nas amanna bi rabbil gulam fa'utiyal maliku faqila lah ara'aita ma kunta tahdar qad wallahi nazala bika hidruk qad amana an-nas fa'amara bil uhdud bi afwahis sikaki fahuddat wa udrima fiha an-niran wa qala man lam yarji an dinihi fa'aqhimuhu fiha aw qila lah iqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha faqala laha al-gulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada seorang raja di antara umat sebelum kamu. Baginda Rasulullah menceritakan umat sebelum umat akhir zaman. Dulu ada seorang raja. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika sudah tua, ia berkata kepada raja, aku sudah tua. Kirimkan kepadaku seorang anak lelaki supaya aku ajari dia ilmu sihir, supaya ada penerus ilmu sihirnya. Jadi memang sejak dulu itu kalau pimpinan-pimpinan itu punya dekeng-dekeng istilahnya, punya bodyguard dari kalangan yang tampak ataupun tidak tampak. Kemudian raja mengirimkan kepadanya seorang anak lelaki untuk diajarinya. Ini anak laki-laki cerdas, dikirim kepada tukang sihir untuk diajari sihir. Ketika berada di jalan, tiba-tiba muncul seorang rahib, orang yang taat kepada Allah, yang melaksanakan aturan-aturan Allah. Maka ia duduk menghadap dan mendengar perkataannya. Jadi malah ikut ngaji kepada rahib tersebut. Setiap kali ia mendatangi tukang sihir itu, ia bertemu rahib itu dan duduk menghadap kepadanya. Ketika mendatangi tukang sihir itu, ia dipukul oleh tukang sihir, telat dipukul. Maka ia mengeluhkan perlakuan itu kepada rahib. Maka rahib berkata, jika engkau takut tukang sihir, katakan aku ditahan oleh keluargaku. Nanti kalau kamu datang telat kepada tukang sihir, berikan alasan. Ya karena masih ada keperluan dengan keluarga. Apabila engkau takut keluargamu, katakan aku ditahan oleh tukang sihir. Kalau nanti datang ke keluargamu, kamu telat, bilang aja masih ada keperluan dengan tukang sihir. Padahal dirinya ikut ngaji. Ini bagian trik perang. Ketika ia dalam keadaan itu, tiba-tiba ia bertemu seekor binatang yang besar, raksasa yang telah menahan orang banyak. Dia sudah ngaji, ya toh, mengikuti kajiannya orang yang taat kepada Allah tersebut. Kemudian suatu ketika di jalan ini ada binatang besar, ya toh,
yang mana binatang terbesar itu telah menahan orang untuk lewat. Orang-orang nggak berani lewat karena ada binatang itu. Maka anak muda itu berkata, hari ini aku akan tahu siapa yang lebih baik, tukang sihir atau rahib. Kemudian ia mengambil sebuah batu lalu berkata, ya Allah, jika memang rahib itu orang yang lebih engkau sukai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini supaya orang-orang bisa lewat. Maka anak itu melempar binatang itu dengan batu yang dia ambil itu hingga membunuhnya. Akhirnya anak itu karena ikut ngaji terus, taat kepada Allah, mengikuti nasihat rahib itu, akhirnya keluar keramatnya. Jadi ambil batu dilempar ke hewannya, mati. Orang Indonesia waktu dulu diserang sama penjajah, semua taat kepada para ulama, keluar keramatnya. Bambu runcing melawan senapan, kerikil-kerikil melawan misil-misil, keluar keramatnya. Setelah merdeka, ya toh, oyok-oyokan duit, nah mulai hilang keramatnya, mulai hilang seperti itu. Dan itu ya sudah ganti generasi ya, apa yang terjadi itu akan berulang-ulang. Ketika orang itu tawajuh, gitu, konsentrasi, taat kepada Allah, maka akan Allah tampakkan kemuliaan orang-orang yang taat kepada Allah. Tetapi kalau orang mulai tawajuh, gitu, kepada dunia, ya, sudah kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai tidak tampak. Kemudian ia mendatangi rahib dan mengabarinya. Rahib itu berkata, wahai anakku, engkau sekarang lebih baik daripada aku. Engkau telah melakukan sesuatu perbuatan seperti yang aku lihat dan engkau akan mendapatkan ujian. Jadi terkadang itu tidak aneh, gitu. Santrinya itu lebih tinggi derajatnya daripada gurunya. Seorang guru itu mulia karena dia menjadi perantara kemuliaan santrinya. Tetapi tidak mesti derajatnya guru tidak bisa dilebihi oleh santrinya, tidak. Imam Syafi'i itu punya guru banyak, tetapi alangkah berbahagianya guru-guru Imam Asy-Syafi'i, ya toh, punya murid Imam Asy-Syafi'i, di mana mungkin, ya toh, mungkin ketenaran guru-guru Imam Asy-Syafi'i itu tidak seperti Imam Asy-Syafi'i, tetapi punya murid yang sehebat Imam Asy-Syafi'i, sehingga para ulama pun sepakat mujaddid, ya toh, pembaharu Islam abad kedua tahun 200-an Hijriyah itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Alangkah berbahagia gurunya punya murid yang sangat hebat seperti Imam Asy-Syafi'i. Jika engkau mendapat ujian, jangan tunjukkan kepadaku. Anak muda itu bisa menyembuhkan orang buta. Jadi keramatnya itu sampai bisa menyembuhkan orang buta. Tapi kadang orang sekarang itu kalau diceritakan keramatnya wali-wali Allah itu terkadang ya karena terlalu matre, gitu. Itu terkadang alah tahayul, itu khurafat. Padahal cerita keramatnya para wali itu sudah ada baik zaman sebelum datangnya baginda Muhammad ataupun setelah datangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Tamim Ad-Dari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dalam riwayat hadis pernah bertemu dengan Dajjal, itu termasuk keramatnya apa? Pernah ada api itu keluar dari gunung di dekat Madinah sana, semacam lahar lah. Maka itu didatangi sama Tamim Ad-Dari, itu api lahar yang turun itu mau mendatangi perkotaan itu, perkampungan itu. Maka digiring, ayo masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Maka api lahar itu kemudian balik lagi, sut, masuk lagi. Keramat.
dan orang belang serta mengobati orang-orang dari berbagai penyakit. Ada teman duduk raja mendengar tentang dia. Orang itu buta, jadi teman duduk raja itu buta. Pada suatu hari ia datang kepada anak muda itu dengan membawa banyak hadiah. Teman raja berkata, semua ini untukmu jika engkau bisa menyembuhkan aku. Anak muda itu berkata, bukan aku yang menyembuhkan, sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah supaya menyembuhkanmu. Duduk kula Pak, sing eram niku sanes kula. Sing eram niku Gusti Allah. Menawi kita niku taat dumateng Gusti Allah, kita badhe dados tiyang eram. Orang itu beriman kepada Allah gitu. Oh, jadi syaratnya berubah di sini itu mudah toh. Iya, masuk Islam nanti saya akan berdoa kepada Allah. Nggih, mlebu Islam ya toh. Islam untuk zaman itu. Islam untuk zaman itu. Kemudian anak muda itu berdoa, akhirnya Allah menyembuhkan sakit butanya. Kemudian teman duduk raja yang semula buta itu mendatangi raja dan duduk menghadapnya sebagaimana biasanya ia duduk. Maka raja berkata kepadanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Loh, sekarang kamu kok bisa melek, bisa lihat ini? Dokternya siapa? Orang itu menjawab, Tuhanku. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Maka raja berkata, apa ada Tuhan selain aku? Jadi orang dulu itu ternyata ada orang-orang yang mewarisi jiwa-jiwa Fir'aun, merasa sebagai Tuhan. Orang itu menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka raja menyuruh menangkapnya dan terus menyiksanya hingga orang itu menunjukkan kepada anak muda itu. Maka anak muda itu ditangkap kemudian didatangkan. Raja berkata, wahai anakku, sihirmu telah berhasil menyembuhkan orang buta dan orang belang, dan engkau melakukan begini dan begini. Anak itu menjawab, oh bukan sihir, dan aku tidak menyembuhkan seorang pun, tetapi Allah yang menyembuhkan. Maka raja menyuruh menangkapnya dan terus menyiksanya hingga ia menunjukkan kepada rahib. Kemudian rahib itu ditangkap, didatangkan kepada raja. Maka dikatakan kepadanya, tinggalkan agamamu. Maka si rahib, gurunya pemuda itu, menolak. Maka raja menyuruh mengambil gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Al-Ghujum menggergaji kepala rahib itu hingga jatuh kedua sisi tubuhnya, terbelah jadi dua plek. Ini jatuh plek, ini jatuh plek. Kemudian teman duduk raja itu didatangkan, dikatakan kepadanya, tinggalkan agamamu. Namun ia menolak. Maka Al-Ghujum meletakkan gergaji di tengah kepalanya, lalu menggergajinya hingga jatuh kedua sisi tubuhnya. Kemudian anak itu didatangkan. Oh ini ya toh, sang guru ya toh, sudah syahid. Sang murid ya toh, itu kan beriman kan lewat si pemuda, juga syahid. Sekarang si pemuda, orang yang barokahnya, yang keramatnya kondang itu. Kemudian anak itu didatangkan lalu dikatakan kepadanya, tinggalkan agamamu. Maka pemuda anak itu menolak. Maka raja menyerahkannya kepada beberapa orang temannya. Ia berkata, bawalah dia ke gunung Anu dan Anu, naikkan dia ke gunung itu. Jika telah mencapai puncaknya dan ia mau meninggalkan agama, biarkan dia hidup. Kalau enggak mau, lemparkan dia, jatuhkan dari tempat yang sangat tinggi. Naik ke gunung, mungkin sekarang tuh kalau di Jawa Timur gunung tertinggi Semeru ya. Naikkan ke gunung Semeru, kok enggak mau meninggalkan agamanya, glundunge songkondur kon. Kemudian mereka membawanya dan menaikkannya ke gunung. Anak itu berkata, ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki.
Maka tiba-tiba gunung itu berguncang gitu. Sehingga orang-orang yang membawa anak muda itu mereka berjatuhan, lundung kabeh. Sing selamat hanya anak muda itu. Kemudian anak itu berjalan tenang menuju sang raja. Raja berkata heran, apa yang dilakukan teman-temanmu? Lah wong sing gawa kowe nang ndi iki? Anak itu menjawab, Allah telah melindungi aku dari mereka. Maka raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa orang temannya, teman-teman raja, maksudnya pasukannya lagi. Raja berkata, bawalah dia, angkut dia dalam perahu, lalu letakkan perahu itu di tengah laut. Jika ia tinggalkan agama, biarkan dia. Kalau tidak, lemparkan dia ke laut. Kemudian mereka, pasukan-pasukan raja itu pergi membawanya. Maka anak itu berkata, ya Allah, lindungi aku dengan cara yang engkau kehendaki. Tiba-tiba perahu itu menumpahkan mereka hingga mereka tenggelam semua. Yang selamat cuma anak muda itu lagi. Akan tetapi anak muda itu selamat dan berjalan menuju raja. Raja bertanya, apa yang dilakukan teman-temanmu? Lah sing nggawa kowe nang ndi iki? Masya Allah, anak itu menjawab, Allah melindungi aku dari mereka. Maka anak muda itu berkata kepada raja, sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku. Kau itu bukan orang yang bisa membunuhku jika aku itu masih dilindungi oleh Allah. Hingga engkau melakukan apa yang aku suruh. Tak kasih resep. Tapi ini sebetulnya strategi perjuangan supaya umat tidak lagi menyembah kepada si raja. Raja berkata, apa itu? Anak itu menjawab, ini model berjuangnya umat sebelum dulu itu termasuk kayak gini. Engkau kumpulkan orang-orang, itu semua orang-orang kumpulkan di satu tanah yang lapang. Engkau salib aku, engkau ikat aku di tiang kayu, di atas sebatang kayu. Kemudian ambil anak panah dari wadah panahku, ambil satu anak panah dari anak-anak panahku. Kemudian letakkan anak panah itu di tengah busur. Kemudian kamu tarik, ucapkan dengan nama Allah Tuhan pemuda ini, Tuhan anaknya. Lepaskan anak panah itu. Jika engkau lakukan itu, maka engkau bisa membunuh. Ini metode dakwahnya umat sebelum baginda Muhammad. Dirinya berkorban fisabilillah, dirinya terkorban fisabilillah agar orang-orang itu taat Islam, masuk kepada Islam, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raja, oh ternyata cara membunuhmu kayak gitu toh. Maka raja mengumpulkan orang-orang, semua dikumpulkan di tanah lapang. Kemudian anak muda itu diikat di sebatang kayu. Kemudian si raja mengambil anak panah dari wadah anak panah pemuda itu sesuai resep gitu. Kemudian dia letakkan anak panah itu di tengah busur, kemudian ditarik gitu. Raja mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah Tuhan anak ini. Kemudian ia melepaskan anak panah itu hingga mengenai pelipisnya, kena pelipisnya. Lalu ia letakkan tangannya pada pelipis anak itu, ternyata anak itu sudah meninggal dunia. Loh kok mayar? Kok mayar? Arep diuncal nih saka gunung ora iso gitu. Arep dijegurne ning laut ya ora iso. Nah, iki nggur kena pelipise wis mati. Tetapi efeknya apa? Berkorbannya dia, kesabaran dia menanggung hal seperti itu. Maka orang-orang yang menyaksikan hal itu berkata, kita beriman kepada Tuhan anak ini. Akhirnya semua melihat ini berarti orang betul ini, orang betul itu. Buktinya apa yang disampaikan cocok dengan kenyataan. Raja berusaha habis-habisan untuk membunuh, tidak bisa selama anak ini masih ditolong oleh Tuhannya. Tapi ketika anak ini memberikan resepnya dan dia minta
dengan pengorbanan dia seperti itu, Allah minta ini karena ini untuk supaya orang-orang ini taat kepada Allah. Dia minta seperti itu kepada Allah, ya akhirnya cara seperti itu diluluskan oleh Allah dan terbukti. Maka orang-orang beriman kepada Allah Tuhan pemuda itu. Kemudian raja didatangkan dan dikatakan kepadanya, tidakkah Tuhan lihat apa yang Tuhan khawatirkan? Demi Allah, kekhawatiranmu telah menjadi kenyataan yang menimpa dirimu. Sekarang ini orang-orang sudah iman. Sekarang kau mau apa? Kata orang-orang kepercayaannya si raja. Orang-orang telah beriman. Maka raja marah, menyuruh menggali parit di ujung-ujung jalan. Ini cerita Ashabul Ukhdud itu. Qutila Ashabul Ukhdud was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila Ashabul Ukhdud. Setelah parit digali, dinyalakan api di situ. Raja berkata, siapa yang tidak meninggalkan agamanya, siapa yang tidak mau meninggalkan Islam, masukkan dia ke dalamnya atau katakan padanya, masuklah. Maka mereka pun melakukannya. Gak wedi, gitu, gak wedi. Gitu. Hingga datang seorang perempuan yang bersama bayinya. Ya. Dia ragu masuk ke dalam parit itu. Ragunya itu bukan karena apa-apa, tapi ini kok bayi ini tak ajak ini pas atau enggak. Kalau saya masuk berani, tapi saya sedang bawa bayi saya, ini pas atau enggak. Maka tiba-tiba si bayi berkata, wahai ibu sabarlah, karena engkau berada dalam kebenaran. Akhirnya mereka masuk. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW menceritakan perjuangan umat-umat sebelum beliau diutus kepada umat ini. Jadi memang sabar itu buah termasuk akhlak yang baik, buah dari iman yang lurus. Orang itu kalau iman lurus maka akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Orang itu kalau imannya lurus akan mengeluarkan buah sabar ketika ada ujian-ujian dari Allah. Maka ini tidak ada kecuali bagi orang-orang yang beriman, senang mendapatkan anugerah, bersyukur, ya toh. Sedih mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, sabar. Semuanya diridhoi oleh Allah. Kalau disebutkan secara detail tidak. Itu dalam surat Al-Buruj itu tadi. Tapi dalam surat Al-Buruj kan qutila ashabul ukhdud gitu aja. An-nari dzatil waqud, seperti itu. Detailnya dijelaskan oleh hadis. Termasuk fungsi hadis adalah menceritakan detail dari apa yang diceritakan secara global pada Al-Quran. Al-Quran memerintahkan sholat, praktek sholatnya bagaimana? Ya, dijelaskan secara detail dalam hadis. Ya, ikuti, ya, bagaimana Rasulullah SAW sholat. Para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat, maka diikuti. Itulah praktek dari perintah sholat yang disampaikan secara global dalam Al-Quran. Maka orang itu nggak bisa memisahkan antara Al-Quran dengan hadis, tidak bisa. Orang itu kok sing penting yo Qur'ane wae lah, wong hadis wi yo menungso ae. Era tahun 90-an kan ada sebagian komunitas di Indonesia itu kena paham seperti itu. Itu kenapa ucapan orang kok ditulis, dikumpulkan jadi pedoman gitu. Yang jadi pedoman itu firman Tuhan saja, jangan jangan ucapan-ucapan manusia. Tahun 90-an, tapi komunitas itu alhamdulillah sudah dilarang dari peredaran. Nggak tahu kalau masih ada masih
pengikut-pengikutnya jadi sembunyi-sembunyi tetap mudzakarah gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih. Tapi firman-Nya adalah kesabaran. Nggih. Kemudian dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tadi dikisahkan tentang bagaimana seorang mendakwakan agama secara hikmah. Seperti pemuda tadi. Nggih. Ini untuk melihat tingkat kesabaran itu yang pada saat yang seperti apa? Ukuran kesabaran dari seorang. Nggih, sabar niku buah dari iman. Dan iman itu hamba Allah itu beda-beda. Ketika hamba itu ya toh, tingkatan imannya misal seperti di sekolahan itu ada kelas-kelas, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kalau tingkatan ini permisalan saja, dia baru kelas 1, maka ujiannya itu ya juga sesuai kelas 1. Ujian yang sesuai kelas 1. Maka kesabaran dia itu ya memang sesuai kesabaran anak kelas 1 menghadapi ujian, menggarap ujian. Maka orang itu akan diuji Allah sesuai tingkatannya masing-masing. Dan kesabaran adalah wujud dari atau keluar dari keimanan yang sesuai tingkatannya masing-masing. Maka sebatas mana sabar dia? Ya tidak ada batasnya, di tempatnya masing-masing itu. Di tempatnya masing-masing. Allah tidak akan menguji kecuali sesuai kemampuan. Ketika anak kelas 1 naik kelas 2, maka ujiannya ya toh, lebih berat daripada kelas 1, tetapi memang anak kelas 2 sudah disiapkan kemampuannya sesuai ujian kelas 2. Maka kesabarannya pun ya toh, itu sesuai kesabaran kelas 2. Terus begitu kelas 6 ya toh, nanti naik ya toh, kelas 7 alias tingkat SLTP gitu, kelas 7, kelas 8 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi istilahnya apakah kesabaran itu bisa mentok gitu. Sebagaimana iman itu bisa bertambah terus, berarti kesabaran itu tidak akan mentok. Karena imannya meningkat terus dan buah dari iman termasuk sabar. Maka sabar itu bisa meningkat terus. Sesuai ya toh, kadar keimanan itu tadi. Lah ujiannya apa beda? Jelas beda. Jelas beda. Orang itu nanti ujiannya ya kayak anak sekolah itu. Kalau kelas 1 ya ujiannya mungkin 1 tambah 1. Tapi kalau anak kelas 6 ya ujiannya enggak 1 tambah 1. Mungkin anak kelas 6 ya toh 5/100 ditambah ya toh 5/1000 sama dengan berapa? Misalkan sudah seperti itu. Jadi termasuk ya toh tanda orang itu naik tingkatannya itu, level ujiannya itu juga naik. Maka kalau kekasih-kekasih Allah itu diuji oleh Allah, mereka itu melihat itu hal ini ya toh, sebagai perkara yang tidak boleh dikeluh kesahkan. Ketika Allah ingin menaikkan ya toh, derajat hambanya itu termasuk sebagian bentuknya melalui ujian. Ya, entah polisi, entah tentara, entah anak sekolah, itu salah satu untuk menaikkan ya toh, kualitas dia melalui ujian itu. Ajar semester 1, semester 2, nanti ya polisi ada seperti itu juga, ada ujian-ujian. Terkadang untuk menaikkan level itu dengan prestasi-prestasi. Macam-macam lah cara untuk menaikkan.
Maka orang-orang dulu kekasih-kekasih Allah kalau ada ujian itu kok terus berkeluh kesah, tidak, menyikapinya tetap husnudon. Bentuk Allah itu ingin menaikkan derajat seseorang itu dengan ujian-ujian juga. Maka Nabi Yunus ya toh, baik ya toh ketika bersama kaumnya ataupun ketika sendirian ya toh, di dalam perut ikan ya toh, di kegelapan perut ikan, di kegelapan lautan, di kegelapan malam, tetap tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian itu untuk menaikkan derajat itu ada kalanya ya dengan ujian, kadang dengan prestasi-prestasi dan sebagainya. Jadi antara iman dan sabar itu berbanding lurus. Berbanding lurus. Ketika orang itu banyak ngeluh ya toh, Gusti Allah iki piye to? Wis ndonga gitu. Urip sik kaya ngene iki ae gitu bisa. Oh, itu tanda imannya itu lagi kacau itu. Asli niku. Mboten patek kelingan takdir niku. Wow. Mboten patek kelingan Gusti Allah niku. Wow. Seperti itu. Ngersulo. Karena orang itu ya kalau memang sedang hatinya sedang gak baik gitu. Kayak orang punya istri gitu. Sudah hidup 10 tahun. Nah, satu hari kemudian terjadi pertengkaran dengan istri. Orang itu kok terus nanti mencaci istri, seakan-akan istri nggak punya kebaikan sama sekali, kan juga keliru. Selama 10 tahun ini kebaikan istri itu sudah sangat banyak sekali. Mungkin bahkan kalau diukur kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Tetapi ketika hati itu nggak bisa melihat kebaikan, maka kesalahan satu itu cukup untuk mewakili sebagai hal yang menutupi seluruh kebaikan yang pernah dikerjakan. Maka itu tanda buruknya hati. Karena yang bisa dilihat hanya keburukan, nggak bisa melihat kebaikan. Orang itu ya kadang berkeluarga itu kan ada ya tengkar-tengkarnya gitu toh. Karena selama tengkar itu mendatangkan keharmonisan, ya itu kan malah tambah asik ya. Bertengkar itu tambah raket dan sebagainya, kan kayak gitu. Ternyata salah paham. Ketika salah paham, semakin tambah mengenal, semakin tambah mengerti gitu. Semakin tambah ingin menunaikan hak, semakin ingin menutupi kekurangan. Kalau tengkarnya itu yang dilihat kebaikan. Tapi kalau tengkar itu yang dilihat itu mesti keburukannya. Wis tambah dadi wis gak sido. Omah-omah niku mboten sido. Tapi kalau tengkarnya itu yang dilihat kebaikan, berarti semakin mengenal ya toh, saling memahami ya toh, saling ingin menunaikan, saling ingin menutupi kekurangan, saling ingin melengkapi, akhirnya seperti itu. Akhirnya tambah baik. Jadi keluarga itu tambah semakin baik, tambah semakin baik. Wonten malih kang badhe dipun tangkletaken. Nggih, niki ngaji sabar. Sabar niku berbanding lurus dengan iman, sebagaimana syukur berbanding lurus dengan iman. Orang itu kalau imannya semakin meningkat, maka syukurnya juga semakin meningkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya salah satu istri beliau, ya Rasulullah, ini sholat malam itu kok sampai kaki Anda itu bengkak-bengkak. Padahal Rasulullah SAW itu orang yang nggak punya dosa. Maka jawab Rasulullah, apakah tidak pantas aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Dados tandane tiyang niku imane ningkat, syukure tambah. Tondo imane ningkat menawi wonten ujian sabar. Niku tondo imane niku meningkat.
Mugi-mugi ditampi kalian Gusti Allah dadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesainan lan barokah tertipun sedaya kawonan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.